Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Rahmana, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 59 kelompok 1 dengan penyelara BPSDM Sumut dan LPP Agro Medan. Sebagai pengampu materi, Dr. Dumasari Harhab, SH, MSI. Di sini saya akan memaparkan podcast dan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Hasil yang diharapkan. 3. Membutuhkan laporan. 4. Membutuhkan konsekuensi. 5. Memperbaiki kinerja. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. 1. Peran demokratis. 2. Peran konstitusional. 3. Peran belajar. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas merujuk pada akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlihat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. 2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. 4. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Contoh nasionalisme. 1. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. 3. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. Dan 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Demikian pemaparan saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.